Kepada Bapak Dr. Fajar Riza Rihab MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi syahida. Salaman wa salaman daiman mutalazimaini ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Sukarno. Terima kasih Bapak sudah hadir dan juga mendampingi kami dari kunjungan ke SD Kanisubut. Kemudian hati Ketua PDM Wonogiri Bapak Haji Kusmantoha bersama jajaran PDM Kota Wonogiri yang saya banggakan. Juga ada Ketua Majelis Indasmen PNRI serta jajaran. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Bapak Dr. Agus Srianto yang juga sudah hadir mendampingi kami. Yang saya hormati ini Ketua PDA Kabupaten Wonogiri Ibu Hajah Yuliatun beserta jajaran, dan tentunya juga keluarga besar Muhammadiyah Aisyah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, termasuk juga perwakilan Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru-guru Muhammadiyah Aisyah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Saya hadir dalam kesempatan siang ini didampingi oleh kolega kami Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada Bapak Darmadi, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan. Kemudian ada Ibu Nurulaheni Tiastuti, Kepala Balai Besar Pendidikan Mutu Pendidikan, dan Ibu Dwi Laili, Kepala Balai Bahasa. Dan juga tentunya ya segenap tim yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PDM dan PDA Kabupaten Wonogiri yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi berhalal-bihalal pada kesempatan siang hari ini. Meskipun cuacanya cukup panas di luar, tapi rasanya adem di hati kita. Bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang penting, terlebih dihadiri langsung oleh Bapak Bupati. Tadi saya mendengar dari Bapak Ketua PDM kedekatan antara Bupati dengan warga Muhammadiyah, yang itu menunjukkan kedekatan Bupati dengan warga masyarakat Jawa. Dan saya kira dengan cara ini Muhammadiyah dan pemerintah daerah bisa bersinergi untuk melayani masyarakat, utamanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka halal bihalal ya, ini belum selesai nih halal bihalal kita. Jadi meskipun saya jarang tauziah, bermuajah Bapak Ibu semua, izinkan saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dengan kondisi yang lebih sehat, lebih baik daripada hari ini. Tadi saya berkunjung ke satu sekolah, ke SD Kanisius, dan Pak Bupati dan Kepala Dinas juga mendampingi. Saya melihat persiapan anak-anak SD untuk menghadapi TKA, tes kompetensi akademik yang akan dimulai tanggal 20 April nanti. Untuk SMP sudah berjalan mulai tanggal 6 sampai tanggal 16 April. Tentu Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP atau di madrasah sanawiyah sudah mengikuti proses itu. Nah, untuk anak-anak kita yang di SD insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 April. Dan tadi saya melihat persiapan di Wonogiri seperti apa, dan alhamdulillah nampaknya sudah siap. Dan kesiapan anak didik kita menghadapi TKA di Wonogiri itu bisa mencerminkan kualitas pembelajaran dan calon-calon pemimpin bangsa yang ada di Wonogiri. Termasuk dari cucunya Pak Ketua PDM, itu luar biasa sekali, bercerita menggunakan bahasa Inggris ya, yang saya yakin
sebagian besar kita ini harus pakai itu ya, penerjemah gitu ya, untuk bisa mendengarkannya. Nah, translator ya. Nah, saya juga tadi menyaksikan, mengecek tentang makan bergizi gratis yang disediakan di sekolah tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan sangat baik, dan tadi saya cek kepada peserta didik dan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Dan saya sudah pesankan tadi kepada anak-anak kita dan Bapak Ibu guru di sekolah tersebut, kalau ada komplain, ada masukan, ada perbaikan untuk kualitas makan kita di MBG, mohon disampaikan langsung ke SPPG yang bersangkutan, sehingga nanti SPPG punya tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak kita, tidak hanya aman tapi juga bergizi dan menyehatkan. Saya juga tadi melihat Bapak Ibu bagaimana anak-anak di sekolah tersebut memanfaatkan interaktif flat panel atau smartboard TV besar, yang itu menjadi bagian dari program besar Bapak Presiden Prabowo, bahwa setiap sekolah yang ada di Indonesia, mau negeri dan swasta, harus mendapatkan bantuan interaktif flat panel TV besar sekitar 75 inci. Dan tadi saya melihat bagaimana anak-anak kelas 5 SD itu belajar lebih gembira, lebih interaktif, menggunakan interaktif flat panel, bagaimana mereka belajar bahasa Jawa atau tulisan aksara Jawa. Saya lihat tadi bersama Pak Bupati kan, luar biasa sekali, anak-anak itu terasa lebih gembira, lebih interaktif dalam proses belajar. Nah, apa yang saya ceritakan dari cerita singkat tadi adalah pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada Pak Menteri Pak Abdul Muti bersama kami sebagai wakilnya untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan di lingkungan sekolah. Ini bagian dari agenda transformasi pendidikan di Indonesia. Salah satunya kita menyiapkan perangkat digital, yaitu interaktif flat panel, supaya apa? Membantu agar proses pembelajaran anak-anak kita di sekolah itu lebih interaktif, lebih dinamis, dengan sumber belajar yang lebih variatif, sehingga anak-anak kita yang di Wonogiri, yang di Pacitan itu sama-sama mendapatkan konten belajar yang sama baiknya dengan anak kita yang ada di Bandung, di Jakarta, di Makassar. Sehingga itu bagian dari upaya memeratakan akses anak-anak kita terhadap konten pembelajaran yang sama-sama baiknya melalui interaktif flat panel itu. Yang kedua, kami juga melakukan program revitalisasi sekolah. Tadi yang disinggung oleh Bapak Bupati, Bapak Prof telah memerintahkan agar sekolah rusak di Indonesia, sekolah yang terdampak bencana termasuk yang di daerah 3T, segera diprioritaskan untuk diperbaiki dan dibangun. Beliau mentargetkan sampai tahun 2029 300.000 sekolah harus segera diperbaiki. Tahun lalu 2025 beliau menganggarkan 16,9 triliun untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita yang rusak, mau negeri mau swasta, termasuk ruang kelas baru, sanitasi, toilet, perpustakaan. Itu kemarin yang sudah kita bantu angkanya mencapai 16.000 di sekolah. Tadi Pak Bupati cerita untuk Wonogiri kemarin mendapat 10 Pak, dan berharap tahun ini bertambah. Insya Allah Pak bertambah ya, karena Bapak sudah datang ke acara PDM Muhammadiyah, mereka enak juga kan, dan hubungan Muhammadiyah Wonogiri dengan Bapak Bupati juga sangat baik, dan perhatian Bapak terhadap pendidikan itu sudah diapresiasi oleh warga. Jadi saya insya Allah Pak untuk tahun ini bantuan rapid sekolah di Kabupaten Wonogiri insya Allah akan bertambah, karena total untuk bantuan revitalisasi di Jawa Tengah tahun lalu itu angkanya sekitar 1.600 berapa. Nah tahun ini tadi saya dapat laporan dari Bu Heni, itu untuk Jawa Tengah akan mendapatkan bantuan rapid sebesar 6.700 lebih sekolah. Jadi ini naik 6 kali lipat Pak Bupati. Nah kalau naik 6 kali lipat, insya Allah Wonogiri dapat kenaikannya. Jadi kalau
mungkin akan di atas, Jawa Tengah mungkin akan mendapat angka 5-6 triliun untuk bantuan sekolahnya. Nah, saya menyampaikan di tengah situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, dan juga bayang-bayang perang di Timur Tengah, bayang-bayang kenaikan harga BBM, Bapak Presiden tetap berkomitmen untuk pendidikan tetap nomor 1, untuk pembangunan sekolah tetap diprioritaskan. Awalnya kami akan diberikan anggaran untuk sekolah Bapak Ibu 11,4 triliun. Tapi Bapak Presiden sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan ditambah lagi sehingga nanti total jumlah penerima bantuan revitalisasi ini sekitar 71.000 lebih sekolah di tahun 2026 ini. Nah, Bapak Presiden juga sudah memerintahkan agar tiap sekolah yang memang jumlah siswanya agak banyak, rombelnya berlebih, untuk diberikan tambahan IEP, interaktif flat panel, yang tadinya sekolah 1 Bapak Ibu akan ditambah lagi. Makin banyak rombelnya akan ditambah lagi 1-2 bahkan mungkin 3. Itu ada komitmen kami di pemerintah bahwa transformasi pendidikan harus tetap berjalan di tengah situasi ekonomi yang memang terguncang, lebih karena faktor eksternal, kondisi krisis di Timur Tengah. Tetapi kita punya komitmen untuk pendidikan itu tetap menjadi prioritas utama dari Bapak Presiden. Dan yang berikutnya juga tadi saya bicara dengan guru di sana, Bapak Ibu, ada seorang guru yang mengajar itu bahasa daerah, sudah mengajar 2 tahun. Saya tanya kepada guru yang bersangkutan, apakah ibu sudah ikut PPG? Sudah Pak, alhamdulillah. Kapan ikut PPG-nya? Tahun 2025. Kemarin gitu kan. Sudah dapat TPG? Alhamdulillah sudah dapat TPG. Sekarang TPG-nya itu dibayarkan cair tiap bulan kan? Ke rekening masing. Kalau sebelumnya TPG itu biasanya dirapel per 3 bulan, maka bisa lebih, dan biasanya ditransfer ke rekening daerah. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kementerian Keuangan tahun lalu agar TPG tunjangan profesi guru yang menjadi hak guru diberikan secara langsung dan tiap bulan. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Tadi saya cek ke sekolah-sekolah sudah diterima. Kalau gurunya tersenyum bahagia, insya Allah ngajarnya juga bahagia. Urusan dapurnya mungkin sebagian sudah teratasi karena TPG-nya sudah cair tiap bulan. Nah, ini adalah bagian dari transformasi kebijakan pendidikan. Kami intervensi sekolahnya kami perbaiki, kami bantu alat digitalnya, kasih interaktif flat panel. Kami juga berikan makanan bergizi buat anak-anak kita supaya fokus pembelajarannya. Karena Bapak Ibu, kenapa? Hasil penelitian 60% anak-anak kita pergi ke sekolah tiap pagi perutnya kosong. 60% ulang. Saya tanya, kenapa anak-anak kita tidak sarapan pergi ke sekolah? Banyak alasannya. Ada yang tidak biasa sarapan Pak. Kalau sarapan mual, maunya jajan. Ada juga karena orang tua yang malas masak pagi, dikasih mentahnya saja, ya kan? Ada juga yang memang orang tua yang tidak mampu makan sehari hanya 2 kali, nanti nunggu makan siang saja. Nah, maka Pak Prabowo berkomitmen semua anak di Indonesia harus mendapatkan pelayanan makan bergizi gratis. Bagi anak kita yang memang keberatan, orang tuanya merasa lebih mampu saya makannya lebih baik, tidak ada masalah. Silakan dikomunikasikan kepada sekolah, Pak mohon maaf, anak kami sudah cukup, alokasi BGM yang bisa dialokasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu dibuka Pak, pintu itu. Nah, karena tujuan yang paling mendasar adalah membantu anak-anak kita yang memang kesusahan makan setiap hari secara bergizi. Nah, intervensi lainnya yang kami lakukan tadi adalah memperbaiki kualitas guru-guru kita. Tidak ada transformasi pendidikan tanpa perbaikan kesejahteraan dan kompetensi guru. Itu rumus dasarnya. Maka kami di kementerian mencoba meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru berbasis kompetensi. Maka semua guru yang sudah mengajar honorer bertahun-tahun tetapi belum ikut PPG, kami dorong ikut PPG dengan harapan setelah lolos PPG dapat TPG. Menurut data nih Bapak Ibu, pada tahun 2024 ketika kami mau masuk di kementerian, baru 66% guru di Indonesia yang sudah ikut PPG. Artinya apa? Ada 30% lebih guru Indonesia
yang belum ikut PPG. Artinya apa? Nggak dapat TPG. Maka diperintahkan oleh Bapak Presiden tahun lalu 2025 digelontorkan dana yang cukup besar. Maka sekarang angkanya di tahun 2026 ini jumlah guru-guru kita baik negeri dan swasta yang sudah ikut PPG angkanya mencapai 92%. Pasti banyak. Saya pikir suara saya yang salah. Bukan materi yang salah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, tahun ini guru-guru kita yang mengajar di sekolah, di negeri dan di swasta yang sudah ikut PPG jumlahnya mencapai 92%. Tinggal 8% lagi ini akan dihabiskan. 8% itu akan sekitar hampir 200 ribuan, 2 ribuan kalau tidak salah. Itu akan segera dihabiskan tahun ini. Harapannya tidak ada guru-guru kita yang belum mengikuti PPG. Maka kesimpulannya, harapannya dalam waktu dekat semua guru yang ada di Republik ini sudah dapat tunjangan profesi guru 3 bulan 2 juta dari pemerintah pusat. Ya, itu rumusnya, dan kami sekarang mulai berfokus agar calon-calon guru. Nah, calon-calon guru sebelum mengajar di sekolah sebaiknya harus ikut PPG terlebih dahulu. Selama ini mohon maaf Bapak Ibu, karena terdesak oleh kebutuhan di sekolah, kita sering mengangkat guru-guru padahal kualifikasinya belum memenuhi. Seringkali latar belakang pendidikannya bukan FKIP. Seringkali dia belum ikut PPG, diangkatlah oleh sekolah karena kebutuhan guru honorer. Sehingga ketika mengajarnya, mohon maaf, mungkin kompetensinya berbeda kualitasnya dengan guru yang alumni dari FKIP dan sudah lulus PPG. Nah, kita ingin di tahun berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, semua guru kita sudah tersertifikasi dan punya kompetensi yang memadai untuk mengajar di ruang-ruang kelas. Sehingga nanti apa? Anak-anak kita dimanapun punya guru yang berkualitas, punya guru yang sejahtera. Nah, proses ini seringkali bertahap dan berkelanjutan. Mohon maaf, seringkali di media sosial sering viral guru honorer digaji 300.000, ya kan? Sering itu kemarin viral di NTT, viral di mana. Setelah kami cek, memang guru yang bersangkutan belum ikut PPG atau sudah ikut daftar tapi tidak lolos. Pemerintah memberikan pertimbangan kemanusiaan juga. Guru-guru honorer yang sudah lanjut usia, mungkin pensiun tinggal 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Grade penilaiannya diturunkan sedikit lah. Kalau begitu begini ya. Ini karena pertimbangan kemanusiaan. Kalau ikut standar biasa, nggak lolos juga. Guru mau pensiun 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ingin merasakan uang TPG, maka oleh pemerintah diberikan goodwill, diberikan rukhsah. Maka ya grade-nya tidak terlalu standar seperti pada umumnya. Nah, kita seringkali Bapak Ibu, informasi yang berkembang di media sosial tidak utuh. Ya, seringkali ada masalah di mana kerja pemerintah. Yang lagi ramai misalnya sekarang viral, ada sekolah di NTT di bawah pohon. Dengar nggak Bapak Ibu ya? Sebenarnya kalau Bapak Ibu pergi ke luar Jawa, saya biasa keluar Jawa ke NTT di mana-mana, memang fenomena sekolah beralaskan tanah itu masih banyak. Ya, di NTT itu, di Flores, di Ngada, di Bajawa itu masih banyak. Dan ini memang menuntut komitmen dari kepala daerahnya masing-masing. Karena Bapak Ibu juga harus saya beri informasi bahwa tanggung jawab pengelolaan SD dan SMP itu ada di Bupati dan Wali Kota. Maka sudah betul Pak Bupati Wonogiri memperhatikan seragam anak-anak SD dan SMP. Karena tanggung jawab Bupati Wali Kota adalah memperhatikan SD dan SMP. Siapa yang ngurus SMA SMK? Gubernur, Bapak Ibu. Apa tugas kami di pemerintah pusat? Membuat regulasi-regulasi yang berkeadilan, membuat regulasi-regulasi yang mendorong peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, antara pemerintah pusat, gubernur dan bupati perlu ada namanya sinergi. Tanpa sinergi ya jalan masing-masing. Jadi saya sangat senang kalau tiap ke daerah
bertemu dengan kepala daerahnya dan berbicara mengenai masalah pendidikan dan menyampaikan aspirasi-aspirasi. Buat kami itu bukti tanda keterbukaan kepala daerah dengan pemerintah pusat, dan juga ada protokol will yang bisa kita lakukan. Saya baru pulang dari NTB, Bapak Ibu, Nusa Tenggara Barat, bertemu dengan Pak Gubernurnya, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang mantan diplomat dari Kementerian Luar Negeri, alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya kan? Nah, bukan karena Muhammadiyah itu saya ke sana berkunjung, beliau menerima kami dan menemani kami berkunjung ke sekolah-sekolah. Tentu buat kami di pusat, tanda komitmen yang kuat dari pemerintah daerah adalah ketika ada kami dari pusat mengajak kami bicara dan ngasih tahu, Pak, ini yang kurang, ini yang perlu diperbaiki. Dan oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang mengelola sekolah menjadi tak terhindarkan. Saya sering menyampaikan di banyak tempat, Bapak Ibu, bahwa tugas kami di Kementerian Pendidikan di bawah Pak Abdul Mukti itu adalah mengurusi sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena itu ada perintah dari undang-undang kita, tidak boleh ada pembedaan, tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Pemerintah harus bersikap adil, berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Itulah yang menjadi nilai-nilai kami di kementerian. Oleh karena itu, setiap ada bantuan Pak Bupati, bantuan revitalisasi, kami selalu memberikan perhatian yang kurang lebih proporsional kepada sekolah-sekolah swasta. Yang namanya adil tidak harus sama rata sama rasa, kan? Adil adalah proporsionalitas. Kalau ada sekolah swasta yang jumlahnya lebih besar di satu daerah, itu bisa mendapatkan perhatian. Tapi juga di banyak tempat kami melihat sekolah-sekolah negeri juga kerepotan. Jadi Pak Bupati cerita di Wonogiri banyak SD-SD kita yang siswanya di bawah 100, ada yang 60, bahkan ada kasus di Jawa Timur siswa barunya hanya 1 orang SD itu, SD negeri di Jawa Timur, di daerah Nganjuk atau daerah saya kurang lupa. Ini juga ada. Memang ada tren Bapak Ibu di banyak daerah, orang-orang tua kita untuk level pendidikan dasar lebih suka mempercayakan anak-anaknya ke sekolah swasta, apalagi ada unggulannya. SD Muhammadiyah unggul, SD IT apa? Nah, ada tren orang tua itu, terutama kelas menengah baru, lebih tenang menyekolahkan anaknya untuk level SD di sekolah-sekolah swasta keagamaan yang dianggap punya nilai tambah. Bayar mahal nggak apa-apalah, yang penting saya tenang mendidik anak kita. Akan ada tren begitu. Nah, makanya banyak SD-SD negeri di banyak tempat kehilangan kolaps, kehilangan siswa, maka biasanya ada kebijakan merger, digabungkan, disatukan atau ditutup. Karena kalau sekolah siswanya kurang dari 100 Bapak Ibu, pasti operasionalnya berat sekali. Kasihan gurunya kan? Maka sebaiknya itu tutup saja atau di merger dengan sekolah-sekolah yang. Nah, kewenangan ini ada di Bupati dan di Wali Kota. Kami di pemerintah pusat tidak bisa menutup satu sekolah gara-gara muridnya hanya 30 misalnya, tidak bisa. Itu tetap di bawah kewenangan Bupati dan Wali Kota. Tapi kami menganjurkan agar sekolah-sekolah kita itu di daerah betul-betul berorientasi kepada kualitas atau mutu. Nah, saya kira ini pesan juga buat sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada Ketua Majelis Adjustment. Kita harus mulai menggeser dari orientasi mendirikan banyak sekolah ke orientasi mendirikan membangun sekolah yang unggulan. Jadi dari kuantitas ke kualitas. Lihat duakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lagi aksaru amala, ya kan? Jadi Muhammadiyah gesernya ke sana. Mohon maaf nih, kadang sekolah sebagian warga kita karena giroh dakwahnya begitu tinggi, dengan semangat bismillah dia bikin sekolah tanpa mempertimbangkan hal-hal teknis yang lain, kesiapan gurunya, kesediaan murid yang akan datang ke sekolahnya, manajemennya. Karena modal bismillah, yang namanya dakwah ya jihad Pak. Betul, tetapi dalam konteks dunia modern tidak cukup dengan itu. Maka sebaiknya sekolah Muhammadiyah mulai berorientasi kepada mutu dan kualitas. Dan biasanya yang berorientasi kepada kualitas itu lebih sedikit, ya kan? Karena kita fokus kepada satu hal yang lebih strategis.
Maka di dalam ayat Quran tadi kan yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalanya bukan hanya sekedar aksaru amala. Dan saya kira inilah yang suka dorong paradigmanya. Itu yang sering diingatkan oleh Pak Haidar Nasir, oleh Pak Menteri kalau ketemu dengan warga Muhammadiyah, bahwa sebaiknya kita mulai berorientasi kepada pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang prima. Dan dengan cara itu Muhammadiyah akan tumbuh dikenal kuat sebagai organisasi yang menyiapkan pelayanan yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ada satu lembaga UAD lah yang membuat satu survei di media sosial bahwa ketika mereka bikin survei kepada pengguna internet netizen di media sosial, ketika ditanya apa yang terbayang di benak anak-anak muda hari ini ketika disebutkan nama Muhammadiyah, dua nama yang langsung melekat, kesehatan dan pendidikan. Jadi branding Muhammadiyah ini memang adalah pendidikan dan kesehatan. Tinggal bagaimana brand ini kita perkuat dengan cara tadi mengarah kepada kualitas. Kalau tiap daerah ada SD Muhammadiyah unggulan, yang tadi contoh muridnya seperti cucu Pak Ketua PDN tadi, pandai fasih berbahasa Arab dan juga nanti berbahasa Inggris gitu, itu akan menunjukkan bahwa kita punya kualitas, siap berkompetisi dengan SD-SD yang ada di Bandung, yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta, kan kemampuannya kurang lebih sama. Itulah yang sedang kita lihat. Kenapa kita menerapkan TKA hari ini? Ada yang bertanya, Pak, kenapa Kementerian Pendidikan melaksanakan TKA? Meskipun TKA ini tidak wajib. Jawabannya adalah dengan TKA itu kita bisa melihat potret kemampuan individual anak-anak kita. Bisa jadi anak SD Muhammadiyah di Wonogiri kemampuan matematikanya, kemampuan bahasa Indonesianya tidak kalah dengan anak yang di Jogja. Ada SD Muhammadiyah Sapen, apalagi Pak, Condong Catur. Ada juga di Bandung juga ada tuh, yang di Antaman itu, yang terkenal. Di Jakarta juga ada. Jadi harapannya dengan pelaksanaan TK itu supaya kita tahu standar individual anak-anak kita. Dengan cara itu kita bisa melakukan standarisasi secara nasional. Dan kemarin Bapak Ibu ini bagian dari refleksinya. Yang namanya refleksi kadang agak pahit sedikit ya, nggak apa-apa kan, minum jauh pahit ya. Sebagai gambaran saja Bapak Ibu, hasil TKA di level SMA, SMK yang dari awal dilaksanakan beberapa bulan yang lalu itu menunjukkan ranking sekolah yang rata-rata TKA-nya di atas rata-rata nasional. Dan 10 besar itu diisi rata-rata oleh SMA-SMA favorit seperti SMA Akri di Jakarta dan SMA-SMA swasta. Ya, Pradipta Mulia yang ada di Dirgantara yang ada di Boyolali, dan termasuk sekolah-sekolah yang di bawah BPK Penabur. 10 besar, 20 besar, tidak ada satupun sekolah-sekolah keagamaan Islam yang masuk 20 besar di ranking TKA itu. Pertanyaannya, berapa ranking SMA Muhammadiyah yang paling baik? Ada yang tahu? Itu rankingnya berkisar di 170 dan 180. Jadi belum masuk 100 besar. Mohon maaf, SMA Muhammadiyah yang terkenal ya Bapak Ibu anggap bagus gimana? Mungkin. Nah, Trendsign itu di atas 200 Pak rankingnya. Justru yang menarik yang di bawah 200 itu adalah SMA Muhammadiyah Kota Barat Solo. Itu 180-an. Itu malah bagus tuh. Ya. Kemudian MUHI yang Yogyakarta ya, itu di atas 200-an juga. Nah, saya ingin mengatakan Bapak Ibu, ternyata memang dari sisi kualitas SMA Muhammadiyah belum masuk 100 besar SMA terbaik di Indonesia berdasarkan hasil TKA. Ya mungkin ini baru satu parameter ya. Kalau pakai parameter yang lain bisa saja ada yang masuk ke situ. Nah, kita berharap nanti hasil TKA untuk SD SMP yang sedang berjalan, kita lihat hasilnya seperti apa. Apapun itu hasilnya buat saya, buat kita, buat Bapak Ibu yang di Muhammadiyah, bisa menjadi pegangan awal
bagaimana caranya meningkatkan kemampuan atau kompetensi anak-anak kita, baik di level SD dan SMP, SMA dan SMK. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintah sudah punya melakukan banyak kebijakan dalam mendorong transformasi pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga berpihak kepada semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah swasta. Pemerintah juga berpihak terhadap nasib para guru, berpihak juga terhadap pemberanikan sekolah-sekolah. Tetapi kita masih punya PR yang cukup berat. Kalau bicara Indonesia Emas tahun 2045, maka PR-nya apa? Meningkatkan kemampuan literasi numerasi anak-anak kita. Saya kira itu PR yang ringan tapi maha berat. Kemampuan literasi numerasi anak-anak kita masih di bawah standar global berdasarkan ranking PISA. Kalau ada anak kita umur 15 tahun ke atas, 10 orang dijejer di depan, menurut hasil survei itu hanya 3 orang yang kemampuan literasi numerasinya di atas rata-rata. Berarti sisanya yang 7 orang di bawah standar rata-rata. Berarti kuncinya apa? Perkuat literasi anak-anak kita. Dari mana mulainya? Sejak anak kita usia dini di rumah, masuk ke PAUD dan masuk ke SD kelas 1 kelas 3. Itulah masa-masa keemasan, masa-masa fondasional membangun literasi anak-anak kita. Makanya ada satu studi dari World Bank yang baru saja dikeluarkan, judulnya itu adalah Building Human Capital Where It Matters. Membangun modal manusia di mana itu menjadi penting. Menurut hasil riset Bank Dunia, ada 3 tempat yang menentukan kemampuan literasi anak-anak kita sejak awal. Pertama itu adalah keluarga. Pola pengasuhan orang tua dengan anak akan sangat membentuk kemampuan literasi anak sejak usia dini. Kalau di rumah anak-anak kita dikenalkan membaca, diajarkan tradisi membaca, tradisi Iqra, membaca Al-Quran, membaca dongeng, bapak ibunya membaca satu cerita, anaknya mendengar. Kalau itu terus dibiasakan sejak anak itu lahir sampai usia 6 tahun, maka dia punya fondasi untuk punya kemampuan literasi yang baik. Tapi kalau orang tuanya di rumah baca WhatsApp, pegang handphone, lihat TikTok, maka anak kita akan meniru orang tuanya. Jangan harapkan punya ketertarikan membaca buku atau cerita. Jadi ini intinya kembali keluarga, ya. Itu mungkin yang bisa maknai secara sosial, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Sejak dari dini dari keluarga mencegah keterbelakangan literasi dengan pola pengasuhan orang tua dan anaknya yang baik. Menurut hasil penelitian, kemampuan literasi dan numerasi anak itu terbentuk di usia 0 sampai 6 tahun. Di masa-masa kritis inilah kita akan ditantang bagaimana kita punya kedekatan emosional dengan anak-anak kita, kedekatan literasi dengan anak-anak kita, termasuk juga di PAUD. Maka kalau kita mendidik anak-anak kita di level SD di atas kelas 4 sudah lewat tak masa keemasannya, sudah lewat masa. Nah, dugaan kami kenapa problem anak-anak kita mengalami literasi numerasi hari ini, karena sejak kanak-kanak mengalami problem di pola pengasuhannya. Sejak kanak-kanak orang tuanya tidak memperdulikan bagaimana mengajari bercerita, mengajari membaca kepada anak-anaknya. Ketika masuk di PAUD, ketika masuk di SD kelas 1 sampai kelas 3, mohon maaf, guru-gurunya kurang telaten. Maka ketika usia di kelas 4 ke atas sudah terlambat, Pak. Maka yang kita rasakan hasil-hasil PISA hari ini, kan rankingnya kan tes anak usia 15 tahun ke atas kan, itu adalah akumulasi dari masa lalu yang belum terperhatikan. Oleh karena itu saya titip kepada Bapak Ibu guru semua, ini harus dikombinasikan dengan orang tua, Pak. Kelebihan sekolah Muhammadiyah adalah yang punya sekolah Muhammadiyah Aisyah, yang ngajarnya juga temannya Bapak Ibu gurunya kan, orang tuanya aktivis di Muhammadiyah. Sebenarnya ini bisa menjadi ekosistem yang sangat baik antara orang tua dan guru di sekolah, punya hubungan yang sangat terikat, sehingga kita punya ekosistem yang mendukung, Pak. Nah ini sayang harus kalau dilewatkan. Yang menurut hemat saya ini satu kesempatan emas buat kita, baik ibu-ibu yang di Aisyah yang punya sekolah TK Aba
termasuk juga yang di Muhammadiyah yang punya SD dan lain-lain, ini tolong betul-betul dimanfaatkan karena buat kami pemerintah tantangan terbesar kita adalah meningkatkan kemampuan literasi numerasi anak-anak kita. Kita nggak hanya bicara gedung kelas yang bagus, internet yang lancar, laptop yang menyala di tiap ruangan, tapi kalau kemampuan literasi anak-anak kita terbata-bata, tergagap-gagap, kita akan ketinggalan jauh oleh negara-negara yang lain. Saya kira itu kabar buruknya, Pak. Tapi kabar buruk ini menjadi ibroh, menjadi tazkirah, ya, peringatan buat kita bahwa itulah perlunya Muhammadiyah berorientasi kepada kualitas. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu mendirikan sekolah-sekolah terus, bukan. Tapi kalau mau mendirikan sekolah, betul-betul mempertimbangkan aspek kualitasnya, kualitas pengajarnya, kualitas proses pembelajarannya, dan juga kualitas lingkungan sekolahnya, sehingga sekolah itu menjadi betul-betul menjadi rumah kedua buat anak-anak kita. Itulah yang kami harapkan di Kementerian Pendidikan Dasar, dan cita-cita besar ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan pemerintah daerah, Pak Bupati, tanpa dukungan kelompok-kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah Aisyah yang punya lembaga pendidikan. Dengan cara itulah kita bisa menyongsong dengan optimisme Indonesia Emas di tahun 2045 karena kita membenahi dari fondasi literasi anak-anak kita sejak dari rumah sebelum diantar ke sekolah. Dan karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk terus melanjutkan jihad literasi, ya, jihad numerasi juga, agar anak-anak kita betul-betul terbiasa dengan berpikir yang lebih logik, berpikir yang lebih ilmiah. Banyak anak-anak kita Bapak Ibu sekolahnya SMA, tapi kemampuan literasinya SMP. Sudah bayar? Ada anak SMP belum bisa baca kan? Ada. Ini adalah gap yang luar biasa dan tidak hanya terjadi di Papua atau di NTT, di Pulau Jawa pun banyak yang semacam itu. Ini tantangan yang harus kita hadapi. Yang namanya itu membunuh secara pelan-pelan. Kita nggak sadar tetangga kita, lingkungan kita, kemampuan literasinya terbata-bata. Nah, itu membuat anak-anak kita sangat terkaget-kaget. Di saat yang sama anak-anak kita sudah akrab dengan gadget, akrab dengan media sosial, akrab dengan handphone. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemampuan literasi anak kita masih standar di bawah standar, tapi mereka tiap hari scroll TikTok, scroll IG, main Facebook, lihat YouTube. Apa yang terjadi? Mereka tidak punya kemampuan memfilter informasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar di media sosial. Padahal sebagian besar informasi di media sosial itu adalah informasi yang tidak benar atau produk dari disinformasi. Maka bayangkan Bapak Ibu kalau generasi muda kita setiap hari mengkonsumsi disinformasi, apa yang terjadi? Apatisme. Jangankan anak muda, orang tua pun seringkali begitu kan, mengkonsumsi disinformasi di media sosial tanpa kritis mempertanyakan kebenarannya, lalu kita menelan mentah-mentah. Itu orang tua. Coba bayangkan kalau dia menjadi korban anak-anak kita yang masih usia belia. Maka selamatkanlah anak-anak kita dengan cara perkuat literasinya. Yuk baca Al-Quran, yuk juga baca teks-teks yang lain, teks kauniyah yang memang bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang pas, dan semoga kebersamaan ini terus berkembang menjadi hal yang produktif dan membawa kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya foto bersama.